Fadil, kamu lagi ngapain sih? Kok stalking sorotan IG gitu? Ini loh Ci, aku tuh lagi flashback nih sama instastory atau highlight dari teman-teman waktu kuliah dulu loh nih. Maba-maba awal itu loh lucu-lucu banget gak sih? Ngangenin nih, Ih, tuh iya kan? lucu-lucu. Aku jadi kangen deh sama teman-teman aku di awal semester. Kan kita sebentar lagi bakal magang nih. Terus kita bakal KKN, kita bakal nyusun skripsi, lulus, dan juga kerja. Dan kita bakal ngejalanin kehidupan masing-masing gitu loh. Kayaknya aku bakal kangen banget deh sama FISIP dan seisinya ini. Tenang aja Ci, kamu nih setelah ini masih bisa kok balik lagi menjadi warga FISIP Unsut Hah, gimana tuh caranya? dengan lanjut S2 Terus, terus, dong. terus, 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 terus. Terus jadi dosen dong di FISIP Unjut. Pas banget nih, seperti gue star kita di episode kali ini, yang merupakan lulusan dari FISIP Unjut, yang melanjutkan karirnya menjadi tenaga pendidik di FISIP Unjut juga. Wah, jadi dosen susah nggak sih, Dil? Susah nggak susahnya aku juga kurang tahu ya. Tapi karena kayaknya Cia udah penasaran banget nih, Betul. maka dari itu teman-teman Fox, FISIP Talk kembali hadir dan akan ngobrolin seputar mahasiswa FISIP yang melanjutkan karirnya menjadi dosen di FISIP juga. Oke. Penasaran nggak sih, Ci? Penasaran So, banget. penasaran banget. So, teman-teman Fox langsung stay tune on Visip Visip Talk Talk ngobrol Ngobrol yuk. Yuk! Hai Fox, kembali lagi bersama kita di Visip Visip Talk Talk ngobrol Ngobrol yuk. Yuk! Cia, hari ini kita udah kedatangan guest star spesial nih. Betul banget, kita udah bersama dosen-dosen Visip yang ternyata lulusan dari Visip Unsut juga. Yeay. Yeay. Aduh, aku udah penasaran banget sih buat ngepoin guest star kita kali ini, Ci. Tapi tunggu dulu, Dil. Kita kan belum kenalan. Gimana sih Oh kamu? iya, halo Bapak Ibu. Halo Bapak Aduh Ibu. deh. Oke. Mungkin boleh nih Bapak Ibu kenalin dulu nih ke teman-teman Fox, bisa sebutkan nama lengkap, nama panggilan, lalu ada jurusannya dahulu apa di FISIP, serta sekarang menjadi dosen apa di jurusan apa. Silakan dari Bapak dulu Bapak mungkin. dulu. Namaku King Anugrah Wiguna, dipanggilnya King atau aku kalau di kelas selalu minta ya teman-teman untuk manggil aku Mas King gitu. Mas Oke, King. Mas King. King. Oke, Dosen dulu jurusan? jurusan ilmu komunikasi, dulu S1 di ilmu komunikasi juga di Unsur. Boleh Halo, Mas selanjutnya. King. Halo Mas King. Halo. Halo Mas King. Boleh selanjutnya selanjutnya. Ibu. Oke, kalau aku nama lengkapku Amalia Nur Ramadhani. Aku biasa disapa dengan panggilan Amal. Tapi biasanya kalau mahasiswa di kelas kadang keceplosan Kak, Mbak gitu ya. Nggak apa-apa. Biasa dipanggil Kak, Mbak, Bu. Jadi senyamannya teman-teman aja. Terus dulu kuliah itu di jurusan sosiologi dan sekarang juga menjadi dosen di jurusan sosiologi. Oke, Halo, hai Mbak Mbak Amal. Amal. Oke, wah berarti bener ya Mbak Amal dan juga Mas King ini adalah senior kita di FISIP Unsut. Senior. Nah, teman-teman FISIP yang kepikiran buat jadi dosen nih penasaran banget nggak sih gimana ceritanya Mas King dan juga Mbak Amal bisa menjadi dosen dan juga ada di FISIP dosennya nih. Langsung aja nggak sih kita kepoin bareng-bareng nih? Dari Mbak Amal Boleh. dulu kali ya. Kita lanjut pertanyaan awal-awal nih buat romantiknya ya, Mas King dan Mbak Amal. Sebelumnya nih, Mas King dan Mbak Amal pernah kepikiran nggak sih untuk menjadi dosen? Siapa dulu nih? Boleh Mbak Amal dulu. Mbak Amal dulu. Oke, pernah kepikiran nggak untuk menjadi dosen sih? sebelumnya. Oke, jadi ini fun fact aja, nggak tahu ini fun atau enggak ya. Ini fact Tapi aja. jelas fact ya. Ya, intinya fact, nggak tahu ini fun apa enggak. Dulu itu waktu sekolah itu bukan dari SMA, tapi dari SMK akuntansi. Oh, SMK akuntansi. Ya, yang sama sekali nggak ada belajar sosiologi itu apa. Nah kebetulan waktu pendaftaran di perguruan tinggi itu dibukakan wawasan lebih luas lagi
tentang sosial tuh ternyata ada banyak sekali ya kan. Kalau akuntansi masih masuk sosial, cuma kan lebih banyak ke hitung-hitung ya, angka ya gitu. Terus akhirnya memilih untuk masuk, atau dulu tuh zaman SBMPTN ya. Oh iya, Mm-mm. masih zaman-zaman itu. Iya, ya walaupun bukan jurusan yang utama ya kan, di jurusan yang cadangan, akhirnya memutuskan untuk masuk sosiologi. Terus setelah memutuskan untuk masuk sosiologi, barulah di situ akhirnya ada gambaran setelah masuk, lulus, terus mau ngapain. Dan ternyata sejak masuk S1 sudah ada goals untuk ke posisi yang sekarang. Jadi memang udah terplanning sekali ya Iya. Mbak Amal. Terplanning, tapi mau nggak mau, karena kan dari akuntansi ke sosiologi ya, mau gimana lagi. Oke. Oke. Mungkin dari Mas King bagaimana? Oke. Aku dulu di S1 komunikasi Unsud, belum kepikiran dan nggak kepikiran sama sekali untuk jadi dosen. Kepikiranku tuh antara di agensi gitu ya, anak-anak komunikasi kan kepengennya di agensi gitu, di Jaksel gitu kan, sama atau di BUMN gitu. Cuma saat itu memutuskan untuk langsung studi lanjut, tapi belum pengen dosen gitu ya, belum ada kepikiran dosen. Sempat mendaftar dan keterima di BUMN, salah satu BUMN gitu. Nah di saat itu baru ada semacam panggilan gitu ya untuk mengajar gitu, dan aku memutuskan untuk keluar dari tempat kerja lamaku dan melanjutkan studi S2 aku yang sebelumnya aku tinggalkan, dan ya sekarang di sini. Oke. Itu memang udah rezekinya ya. Iya, jadi dosen dan bertemu dengan mahasiswa ilmu komunikasi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Aku penasaran sih, Mas King sama Mbak Amal ini ada culture shock nggak yang dialami akibat transisi dari mahasiswa menjadi dosen? Ya Mas Tim. Boleh Mas King dulu. Kultur shock sih nggak ada ya, karena mungkin teman-teman yang di kelasku tahu ya cara ngajarku gimana. Maksudnya aku selalu ngobrol gitu ya, diskusi dan segala macam. Dan suasana kampus itu suasana yang menyenangkan gitu. Baik untuk, nggak tahu ya kalian kalau mahasiswa menyenangkan enggak, cuma tetap menyenangkan. Buat aku pun ketika sebagai dosen pun menyenangkan gitu. Dan apa tuh namanya, jadi nggak ada kultur shock sih, nggak ada kultur shock yang gimana-gimana. Paling cuma adaptasi aja di awal. Saat pertama kali kelas ngajar, aku selalu mengingat kelas aku pertama kali ngajar. Oke, berarti keren banget ya. Berarti beradaptasi ya. Adaptasi memang kuncinya teman-teman. Iya, kalau Kalau dari Mbak Amal sendiri gimana nih? Kultur shock ya, nggak terlalu dirasa sih, karena kalau pribadi dari aku selalu menganggap bahwa mahasiswaku adalah teman-temanku. Oke. Jadi pun di kelas aku selalu menyapa dengan panggilan teman-teman. Terus kalau semisal di luar kelas, ada beberapa mahasiswa yang mungkin sering ngelihat aku nongkrong di kantin sampai maghrib dan lain sebagainya untuk ngobrol, dia diskusi sama teman-teman yang lain Menarik ya. gitu. Dan itu bukan apa ya, hal yang Tabu. iya, maksudnya itu asik, seru. Di semua tempat di kampus kita bisa belajar. Oke, luar biasa sih. Berarti adaptasi ya. Adaptasi. Kultur shocknya tidak ada. Kultur shocknya sedikit lah ya. Iya. Sedikit terasa ya. Tidak Mbak, berisi, terasa ya. berasa Oh, dikit. mungkin kultur shock dengan ini, karena kaget masuk ke lembaga perguruan tinggi. Paling itu ketemu yang dulunya dosen sekarang jadi Nah, teman, jadi Sepantaran kolega. rekan kerja ya. Oke. Oke, selanjutnya nih, kan tadi dari Mbak Amal sama Mas King juga udah sedikit cerita ya di awal mengenai jurusan yang Mbak Amal dan Mas King tempuh sebelumnya itu memang udah linear kan dengan dosen yang di Ampus saat ini. Nah, mau tanya lagi nih, kira-kira emang udah keinginan dari awal dan untuk menekuni cabang ilmu tersebut atau bagaimana sih Mbak dan Mas? Atau sebenarnya aku tuh pinginnya di jurusan ini, tapi karena jalannya kayak gini jadi kayak gini. Ini boleh ceritain sedikit dari Mas King? Maksudnya saat di mahasiswa Saat juga dari gitu. mahasiswa, Oke. dan itu emang apakah sudah sesuai dengan minat Mas King sendiri? Untuk komunikasi di zamanku, aku berarti angkatan 2011 ya, belum terlalu populer ya. Kalau sekarang kan kalian sangat populer komunikasi, mungkin
dari SMA pun udah pengen. Dulu komunikasi belum populer, aku dikenalkan sama salah satu temanku yang memang jurnalis gitu ya, untuk disarankan untuk masuk komunikasi. Setelah aku masuk dan sampai saat ini aku merasa tidak ada penyesalan gitu ya. Aku rasa komunikasi memang cocok dan aku nyaman gitu, Enjoy senang. berarti ya, enjoy Mbak? gitu. Boleh Jadi dari Mbak Mbak Amal Amal. Apa ya? Kalau semisal dari aku pribadi, nggak ada pernah kepikiran untuk pengen masuk ke jurusan lain karena mungkin dari akuntansi ke sosiologi aja itu udah jauh banget Beda ya. banget ya? Iya. Nah, sekalinya masuk sosiologi udah langsung memutuskan di lingkup ini. Kemudian paling untuk fokusannya sih kalau di sosiologi memang sejak awal S1 itu berfokus di gender dan pendidikan. Jadi sampai sekarang pun masih fokus ke gender dan pendidikan. Oke, wah Fadil, sekarang aku jadi tahu banget loh, maksudnya prospek menjadi tenaga pendidik ini tuh benar-benar prospek yang punya peluang yang sangat besar. Yaps, bener banget. Apalagi ya FYI nih, Ci. Salah satu gestar kita yaitu Mbak Amal ya, Mbak, yang merupakan belum lama ini juga lulus dari FISIP ya, Mbak. Ya, betul. Tahun berapa, Mbak? Tahun lalu. Wow. Selamat melanjutkan juga Mbak S2 di FISIP Unsut ya, Mbak? Ya. Wow. Betul. Wah, ini kita lanjut lah ya. Aku semakin penasaran nih sama Mas King dan Mau juga mengenang kefisipan ya, iya, dan jadi makin juga Mbak penasaran. Amal membahas tentang FISIP nih. Mengapa FISIP Unsut menjadi pilihan Mas King dan juga Mbak Amal untuk menempuh pendidikan dan juga berkarir? Boleh dari Mbak Amal dulu. Aku ya, jadi gini, waktu masuk di S1 Sosiologi itu sudah mulai nyaman dengan lingkungan Purwokerto. Yang kalau kata orang-orang gitu ya, Purwokerto tuh tempat yang nyaman gitu, bukan kota besar, bukan kota kecil, tapi semuanya ada. Terus juga untuk culture-nya di sini, lingkungannya, masyarakatnya saling menghormati. Jadi asalkan tidak mengusik, kita saling menghormati. Itu Purwokerto nyaman banget. Apalagi dalam hal kebudayaan ya, kalau kita anak sosiologi itu kan kita melihat fenomena masyarakat dari budayanya, dari tingkah lakunya, tindakannya dan lain sebagainya, itu nyaman di sini. Kemudian untuk kampusnya, kenapa memilih untuk melanjutkan mengabdi ya, bahasanya mengabdi di sini ya, nggak kurang nggak lebih S1 di sini, S2 di sini, sekalian aja di sini. Oke. Terus juga untuk FISIP Unsut punya fokusan di kearifan lokal yang menurut aku itu unik dan nggak semua univ itu punya. Wow, berawal dari nyaman ya, terus Nyaman jadi melanjutkan keterusan. iya pendidikan dan karir di sini. Kalau dari Mas King? Dulu pas lulus SMA mungkin ada gap ya. Aku tuh di 2011 belum terlalu informasi terkait jurusan fakultas. Dulu aku inget banget pas SMA tuh nggak bisa bedain antara fakultas dan jurusan gitu. Dan nggak cuma aku sendiri ya, teman-temanku banyak yang nggak paham gitu. Tentu aku mendaftar ada pilihan antara komunikasi dan dulu pendidikan bahasa Inggris karena bapakku menyarankan, karena beliau guru dulu di UNY gitu, tapi yang satu sini, yang satu sana UNY, dan ya jodohnya kali ya, rezekinya di Unsut komunikasi S1, terus melanjutkan di Jogja, dan setelah lulus memang setelah dapat panggilan dosen gitu, aku daftar di mana-mana gitu, nggak hanya di Purwokerto, aku bahkan di Madiun di Jakarta sempat ada panggilan, cuma memang balik lagi karena rezekinya di sini gitu, jadi ya memang sudah rezeki gitu. Iya, Mantap ya, Mas. rezeki ya ada di Purwokerto. Nah, mungkin nih terakhir nih buat Mbak Amal dan Mas King, boleh dong beri kesan-pesan untuk mahasiswa FISIP atau terkhusus jurusan yang diambil sekarang. Mungkin gantian dia dari Mas King dulu. kesan teman-teman yang sekarang gitu. Iya, mahasiswa Unsut. Oh, Jurusan khusus ilmu komunikasi. di komunikasi. Aku rasa teman-teman di komunikasi itu teman-teman yang ini ya, yang bisa agile gitu ya, terkait perubahan di industri, di dunia dan segala macam. Kesempatannya banyak. Open minded gitu kan, kalau anak-anak komunikasi, FISIP terutama komunikasi, sosiologi pasti juga ya. Cuma komunikasi juga gitu, dan kreatif tentunya. Native digital tentunya gitu, anak-anak komunikasi kan terkenal di situ. Terus kalau khusus di Unsut ini juga pengalaman dari aku dulu S1 melihat dari berbagai macam
jurusan dan univ gitu ya. Unsur itu terkenal ini ya, tough gitu ya. Ketika di Jakarta gitu ya, kita nggak dikenal unsur itu mana dan segala macam, tapi banyak teman-teman yang berhasil, alumni yang bagus dan sukses ya karena dia tough dan apa tuh struggle, Ambis. Iya. Ambisi. Wah. itu tanpa bantuan gitu ya. Iya. Keren. Oke, kalau dari Mbak Amal gimana, Mbak? Kalau dari aku untuk teman-teman mahasiswa ya, FISIP umumnya dan sosiologi khususnya berarti ya. Oh ya. Untuk teman-teman mahasiswa, jadi teman-teman itu bisa belajar dari semua hal, entah itu yang dipandang oleh masyarakat baik atau buruk. Ya, kita itu melihat fenomena itu sama semua, dan silakan teman-teman belajar untuk tidak menjudge, dan silakan kita juga belajar untuk menghargai apapun kondisi dan situasi di dalam masyarakat. Wah. Keren banget ya nih. Setelah kita Words udah of the day. Aku amazed. of the day. Iya, amazed Keluar banget. di sini. menjudge dan menghargai orang lain. Oke, keren banget ya Fox. Setelah kita mendengar nih bincang-bincang sedikit bersama Mbak Amal dan Mas King, aku jadi tahu nih bahwasannya dosen, terutama di FISIP itu adalah salah satu karir yang memang menarik banget ya Cia. Betul. Bahkan pengalaman Mbak Amal dan Mas King itu relate nih sama pengalaman anak-anak muda zaman sekarang. Betul banget, aku setuju. Dan semoga ya dengan keberadaannya Mas King dan juga Mbak Amal dan juga dosen-dosen baru lainnya, pembelajaran serta perkuliahan di FISIP menjadi lebih baik dan juga menyenangkan. Tapi ada yang lebih menyenangkan nih Ci setelah ini. Wah, apa tuh? Kalau kepo banget, masih bersama dengan Mbak Amal dan Mas King, kita akan seru-seruan di segmen berikutnya dengan main game. So, folks yang ada di rumah jangan kemana-mana, stay tune on FISIP Talk Ngobrol Yuk! Hai Fox, kembali lagi di FISIP Talk Ngobrol Yuk! Oke, Fox, setelah tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih ya bareng Mbak Amal dan Mas King, dan ternyata obrolannya cukup dalam juga ya, Ci ya. Betul banget, dan jujur aku sebagai anak FISIP yang udah nyaman banget nih di FISIP, pengen banget ngikutin jejaknya Mas King dan juga Mbak Amal untuk kembali lagi di FISIP dengan aktivitas yang berbeda tentunya. Bagus dong, Ci. Itu artinya program FISIP Talk memang memberikan inspirasi nih buat teman-teman semua, khususnya Fox yang ada di rumah. Nah, Ci, setelah tadi kan kita udah cukup ngobrol-ngobrol ya. Gimana kalau sekarang saatnya kita peregangan dulu? Oh, peregangan gini. Bukan bukan. dong. Karena di segmen kali ini kita akan Main games. Oke, jadi kali ini kita akan main games apa aja sih, Dil? Bareng Mbak Amal dan juga Mas King. Oke, jadi Mbak Amal dan Mas King, nama games kali ini adalah Mitos atau fakta. Boleh dong bacain rules-nya dulu? Oke, jadi rules-nya, host akan memberikan beberapa kalimat nih yang nantinya akan dijawab oleh guest star dengan pernyataan mitos atau fakta. Mbak Amal siap? Oke. Mas King Mas siap? King siap? Oke, Kita udah siap banget sih. kita Langsung, Ci. langsung saja pertanyaan pertama. Paper mahasiswa dicek satu-satu. Mitos atau fakta? Fakta. Guys, fakta, guys. Kaget loh. Kaget. Jujur aku kaget. Kira panjangan. Boleh dong? Kamu dikira formalitas doang, tidak. Enggak lah. Boleh disertakan alasannya, boleh dari Mas King Mas atau King Mbak dulu Amal? mungkin. Alasannya, Ya, Iya. salah satu aja. alasannya. Mungkin kan teman-teman yang ngira, palingan nggak dicek satu-satu Iya, nih. betul. Ya aku kira itu nggak perlu alasan ya, harus dicek gitu. Lah kalau nggak dicek aku nilai kalian dari mana? Ya kan Tuh gitu. guys, berarti dicek satu-satu ya. Jadi kalian ngerjainnya harus sungguh-sungguh. Nah, kalau dari Mbak Amal ada tambahan mungkin? Alasannya, Iya. kalau di lain sisi itu buat hiburan untuk aku sih, karena biasanya ada nih yang kelihatan cuma kopas doang ya kan. Lihat dari GPT doang itu kelihatan bahasanya, dari yang tiba-tiba kaku, dari yang bahasanya biasanya itu lemes ya, terus tiba-tiba jadi bahasa aku itu kelihatan banget, dan itu
bisa jadi hiburan. Oke. Tuh guys, mulai hati-hati ya guys sekarang ya guys. Ingat ya guys, AI itu untuk referensi saja, tidak plek-ketiplek Oke. mencoba. Mungkin next question ya. Oke, boleh. Foto di patung kuda Unsut lulusnya bakalan lama. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Oh, boleh kasih alasannya? Atau mungkin Masking Mbak Amal pernah sebelumnya foto di patung kuda? Kamu dulu. Ada ya? dulu. Aku pernah nyuruh temanku. Menembangkan. Ya, aku yang fotoin gitu ya. Coba yuk, tapi kamu yang aku foto, aku yang fotoin. Tapi enggak, kok lulusnya ini. Ya normal lah. Jadi itu mitos. Kalau Mas, Iya, banyak temanku nggak kayak gitu ya. Apalagi kan teman-teman komunikasi dulu kan sering produksi di sana lah, foto dan segala macam. Yo normal-normal aja. Aku lulus lama bukan karena foto di depan. berarti itu mitos ya guys. Mitos ya guys. Oke, Mitos, kita mitos. next ke pertanyaan selanjutnya. Titip absen itu gampang ketahuan. Mitos atau fakta? Fakta. Wow, boleh. Itu memang kalau boleh tahu ketawanya itu gimana sih Masking? Kalau di kelasku pasti bakal ketahuan karena aku absenin ya di awal gitu. Oh, absen aku satu-satu ya, panggil Mas? satu-satu gitu. Pasti gitu. Jadi ya akan ketahuan dan aku liatin muka-mukanya gitu. Oke. Karena mode kalau lagi ngabsen tuh mode Susan gitu. Boleh, Mbak Amal? Kalau aku pribadi nggak ngabsen satu-satu, tapi aku bandingkan jumlah yang ada di tanda tangan manual dengan jumlah yang ada di Teraversa. Oke. Tapi nggak aku absen satu sih, kayak feel free aja deh. Itu adalah urusan teman-teman dengan ya enggak sih. Oke, mungkin next ya. Selanjutnya, rapat organisasi di FISIP cenderung lama dan kritis. Mitos atau fakta? Fakta. Wow. Kenapa nih Mas King dan Mbak Amal? Pernah mengalaminya atau bagaimana nih? Ya kalau nggak kritis bukan FISIP ya. Weh, iya sih Ya bro. kan? Kalau nggak lama bukan rapat namanya. Iya. Gitu. Itu cuma ngobrol aja. Gitu. Oke. Coba. Kalau Kalau dari Mbak Amal nih yang Mbak Amal sebelumnya gimana? pernah nongkrong-nongkrong sama teman-teman sebelumnya gitu. Teman-teman di FISIP pasti pernah merasakan rapat pulang tengah malam dini hari. betul. Nah, dan cenderung kalau obrolan untuk rapat di FISIP itu nggak yang hahihi, tapi memang benar-benar kritis. Berbobot ya Mbak Iya, berarti ya. lebih berbobot. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Dosen yang seru biasanya strict soal nilai. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Oh, kenapa nih alasannya nih? Ya nggak ada kaitannya ya seru sama strict. Ya ada yang nggak seru dan strict, ada yang seru tidak strict, ada yang seru dan strict juga ada. Memang Ya, tergantung ya. Tergantung. Nah, tapi kalau Mas King sendiri nih, tip yang gimana Mas? Kalau aku sih kalau nilai akan strict ya, strict dari kesepakatan gitu kan. Kalau di awal kan aku di kontrak gitu kan aku selalu menyampaikan ya teman-teman dosen yang lain pun pasti akan menyampaikan gitu indikator-indikator penilaiannya gimana. Nah itu akan jadi panduan. Yang nggak strict sih ya memang panduannya begitu. Iya. Oke, kalau Mbak Mal? Iya, kurang lebih sama kayak gitu sih. Oke, wah nggak disangka nih ternyata peregangan kita seru Udah juga. cukup relax ya. Iya, betul. Nah, tapi sayang banget nih Cia karena ternyata kita sudah sampai di penghujung acara untuk episode kali ini. Dan sebelumnya aku mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas King dan Mbak Amal yang sudah meluangkan waktunya nih teman Fox di kala kesibukannya untuk hadir bersama kita di FISIP Talk kali ini. Betul banget. Dan jangan lupa buat teman-teman Fox yang ada di rumah, like, komen, dan juga subscribe. Karena setiap episode Visit Talk bakal baru, seru, dan juga memberikan informasi yang menarik. Oh ya, satu lagi nih Dil. Karena udah menuju bulan Desember ya, Akhir tahun yang nih. iya, yang tidak lain dan tiada bukan, bakalan ada episode spesial di Visit Talk. Wah, aku nggak sabar banget nih Ci buat episode spesial besok. Nah, Fox yang ada di rumah juga pasti ikut penasaran ya sih sama episode spesial yang bakal tayang di Visit Talk Batch 5 ini. Emangnya sespesial apa tuh Ci? Sesuai namanya, spesial episode, jadi Visit Talk bakal ngobrolin hal yang baru, beda dari episode-episode sebelumnya. Wow, aku penasaran. Gimana kalau kita langsung ke besoknya nih? Tunggu dulu dong. Pokoknya stay tune terus and see you on Visit Talk. Ngobrol yuk!